normal Pak, udah normal. Baik Pak, foto dulu Pak, begini Pak. Lama nggak ada fotonya ini. Pak, pakai masker Pak. Begini Pak. Taruh dulu Pak. Udah lama nih Pak, nggak ada fotonya Pak. Masuk gambar ya? Pakai itu Pak, boleh Pak. Protokol kesehatan. Oke, Oke. Kalau foto semua ini Pak. Langsung mulai, Pak. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Pak Afudin, Bang Fris, kemudian Bu Ratna Dewi, dan Bang Rahmat Bagja. Dan yang saya hormati sahabat media yang hadir di forum media center ini maupun yang dari melalui virtual atau daring ya. Pertama tentu mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini sudah agak lama kita tidak berjumpa secara fisik ya. Tapi alhamdulillah hari ini bisa berjumpa secara fisik untuk sebagian kawan-kawan media yang ada hadir di media center ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, dalam mengemban tugas kita masing-masing. Hadirin kami hormati, hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal ya, terkait persiapan pengawasan tahapan pilkada yang sempat tertunda dan saat ini akan memasuki tahapan yang sedang berjalan, ada tahapan verfaktu dengan bakal calon perseorangan, dan tanggal 15 akan memulai tahapan coklit mutalek ya. Untuk itu nanti ada beberapa hal akan kami sampaikan kesiapan dari kami mengenai pengawasan ini, dan tentu hal lain perkembangan peranan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa dan yang ada kaitannya dengan persoalan persiapan tahapan pilkada tahun 2020 ini. Untuk selanjutnya maka secara langsung aja nanti berurutan, silakan dulu Pak Afudin, Tahu Koordinatif Pengawasan, untuk menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan pengawasan di tahapan ini. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Pak Afhan, Bu Dewi, Pak Afrid, dan Pak Bagja, teman-teman sekalian dari media yang berkenan hadir dan juga mengikuti konferensi ini dari daring, lewat streaming dan seterusnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk masih membersamai kami
sengaja pada hari ini kami melakukan semacam konferensi pers atau pernyataan kesiapan kami dalam melakukan pengawasan tahapan coklit besok yang dimulai tanggal 15 sesuai dengan tahapan, dan ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terutama dalam kaitan untuk divisi pengawasan. Kami ingin menyampaikan hasil verifikasi faktual dan seterusnya yang nanti secara bergantian akan kita bagi. Pertama, dari sisi evaluasi pengawasan verifikasi faktual, dukungan calon perseorangan yang sudah kita lakukan, kita sudah punya pedoman teknis untuk melakukan pengawasan. Sebagaimana kita tahu, saya akan menyebutkan beberapa hal yang kita temukan menonjol, misalnya dukungan yang identitasnya tertulis pekerjaan sebagai ASN, itu rekapitulasi kami dari beberapa daerah itu sampai 6.492, dan kemudian penyelenggara, nah ini yang menarik, yang kami rekap itu ada 4.411 KTP dukungan yang itu dari penyelenggara yang kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS karena penyelenggara harus netral, ASN juga begitu, sehingga dinyatakan tidak mendukung bakal calon tersebut. Jadi verifikasi faktual dilakukan untuk memverifikasi benar enggak mereka memberi dukungan, benar enggak mereka menyerahkan KTP dan seterusnya. Jika kita rekap, maka di 79 kabupaten kota yang sudah kita rekap ada 6492 dokumen pendukung dari ASN, kemudian ada 4411 dokumen pendukung yang KTP-nya itu adalah penyelenggara pilkada. Tentu sudah kita klarifikasi semua, sebagiannya pasti dinyatakan tidak, atau semuanya pasti dinyatakan tidak memenuhi syarat. Temuan lainnya berkaitan dengan proses verifikasi faktual adalah pendukung yang tidak dapat ditemui karena sedang tidak ada di tempat, karena bekerja atau bepergian. Verifikasi kemudian dilaksanakan pada malam hari untuk dapat menemui pendukung tersebut. Ada juga kasus-kasus yang sebenarnya ini berulang menjadi catatan kita semua, yaitu pendukung yang sudah meninggal tapi KTP-nya masih dimasukkan sebagai KTP pendukung calon perseorangan, pendukung ganda. Jadi ada yang dukung lebih dari 2 pasangan, ya ini kemudian kita verifikasi untuk dimintakan informasi lebih lanjut, dukung yang mana, pendukung yang sudah pindah domisili dan keterangan yang tidak semua datanya sesuai dengan jati diri pendukung. Terhadap temuan tersebut, jajaran pengawas kelurahan desa yang melakukan pengawasan melakukan saran perbaikan dan mencatat dalam formulir hasil pengawasan untuk disampaikan di Panwascam ketika nanti ada rekapitulasi, catatannya akan ada terkumpul di kecamatan. Terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui, petugas verifikasi melakukan metode pengumpulan pendukung atas koordinasi dengan tim pendukung bakal calon. Proses pengumpulan pendukung ini diwajibkan mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran COVID. Kemudian kesiapan kita terhadap pengawasan coklit besok ini lebih kolosal lagi. Seluruh daerah akan melakukan hal yang sama, beda dengan calon perseorangan tadi. 270 kabupaten kota atau daerah yang pilkada ini akan melakukan coklit yang dimulai pada besok hari tanggal 15 yang akan ditandai dengan klik serentak, dan 18-nya coklit serentak yang event itu dilakukan oleh KPU. Kami akan melakukan pengawasan terhadap semua proses itu. Kami sudah punya formulir Bawaslu minta data pemilih dalam formulir model AKWK kepada KPU sebagaimana pengawasan yang selama ini kita lakukan. Berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu, dari 270 kabupaten kota yang berhasil dihimpun, ada 173 KPU kabupaten kota atau 84% tidak memberikan daftar pemilih model AKWK. Ini basis yang akan istilahnya diverifikasi, dicoklit, dan 32 kabupaten kota atau 16% sudah memberikan. Mungkin sebagiannya masih berproses. Pemberian daftar pemilih model AKWK oleh KPU berdasarkan permintaan Bawaslu sebagai bentuk keterbukaan informasi dan wujud konsolidasi antara penyelenggara pemilihan.
Bawaslu menggunakan daftar pemilih model AKWK sebagai alat pembanding dalam proses coklit dan kebutuhan sinkronisasi dengan data pengawasan. Datanya seperti tadi ya. Jadi pada tahapan ini nanti petugas pemutakhiran PPDP, pemutakhiran data pemilih, mendatangi pemilih dari rumah untuk melakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih dengan diawasi langsung oleh jajaran kita. Dan terakhir, dari sisi pengawasan, karena metode atau situasi saat ini meniscayakan kebutuhan kita terhadap proses daring, pada hari pertama gerakan coklit yang nanti akan dilakukan bersama-sama, kita mengawasi gerakan kliknya KPU dan juga terutama coklit yang memang sudah harus dilakukan sesuai dengan tahapan. Tentu sangat bergantung dengan teman-teman KPU karena kita mengawasi apa yang dilakukan oleh jajaran KPU. Kemudian pencocokan ini, untuk mengefektifkan pencocokan ini, proses pencocokkan dan penelitian secara online juga bisa saling ngecek di webnya KPU, Lindungi Hak Pilihmu ini, untuk kita cek pada hari tersebut. Nah, kita bisa aktif melakukan pengecekan. Bawaslu menilai pemanfaatan teknologi informasi dengan mengecek keterdaftaran pemilih secara daring perlu diimbangi dengan kemampuan dukungan alat komunikasi dan jaringan di tiap daerah yang melaksanakan pemilihan. Untuk itu Bawaslu melakukan pemetaan terhadap teknologi informasi atau dukungan jaringan di setiap daerah. Dari data yang dikumpulkan Bawaslu di 284 kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan dengan 3.935 kecamatan. Jadi basis data kita adalah per kecamatan biar bisa membaca langsung keseluruhan daerah. Kadang ada satu kabupaten, 10 kecamatan, 8-nya oke, 2-nya tidak oke, dan sebaliknya. Terdapat 541 kecamatan yang terkendala jaringan. Di antara kabupaten kota yang memiliki kendala jaringan secara merata adalah misalnya Melawi, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Pegunungan Bintang, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Merauke. Pulau Mongondo Selatan, Pulauan Mentawai, Kabupaten Katingan, Kabupaten Bulukumba, dan juga Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Kepulauan Sula. Jadi ada 14% daerah yang kecamatannya masih terkendala dengan jaringan. Jumlah dari 14% tersebut adalah 541 kecamatan dari total 3.935 kecamatan di daerah yang pilkada. Saya kira itu sebagai update dari divisi pengawasan. Kami ingin menyampaikan bahwa tahapan coklit ini tidak terlalu banyak yang berubah secara metode. Yang menjadi beban tambahan pengawas dan juga penyelenggara lain adalah soal kepatuhan atas protokol kesehatan. Kalau ada jajaran KPU yang melakukan aktivitas coklit tidak menggunakan protokol kesehatan, memakai masker dan sejenisnya, maka kami akan mengingatkan untuk segera memakai standar protokol kesehatan untuk mengurangi potensi atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya kira itu teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin. Selanjutnya dipersilakan Ibu Ratna Dewi. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada hari ini. Saya menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Afif terkait dengan langkah-langkah pencegahan dan pengawasan terkait dengan penanganan pelanggaran. Secara spesifik saya akan menyajikan data-data penanganan pelanggaran yang sudah ditangani oleh jajaran penyelenggara pemilu Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota sejak tahapan pemilihan dimulai di masa penundaan sampai kelanjutan daripada tahapan yang sudah dilaksanakan. Berdasarkan data yang sudah dihimpun oleh Bawaslu RI, saat ini kita sudah menangani 670 temuan dan 142 laporan. Di total ada 712 dugaan pelanggaran yang sudah ditangani oleh Bawaslu.
dengan jenis pelanggaran yang paling tinggi adalah pelanggaran administrasi sejumlah 168 kasus, kemudian pelanggaran kode etik 35 kasus, pelanggaran tindak pidana pemilihan ada 12 kasus, dan pelanggaran hukum lainnya ada 427 kasus. Setelah kami klasifikasi berdasarkan bentuk-bentuk pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan, dari 168 tren pelanggaran administrasi dalam catatan Bawaslu ini memang yang terbanyak perbuatan itu terjadi pada saat seleksi penyelenggara ad hoc pembentukan PPS dan PPK. Yang paling tinggi pada tahapan pengumuman seleksi penyelenggara ad hoc, di mana ditemukan tidak adanya perbuatan seleksi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu penyelenggara ad hoc yang tidak profesional di dalam melaksanakan tahapan seleksi ini sebanyak 36 kasus. Kemudian ada 29 kasus calon anggota PPS yang tidak memenuhi syarat karena keterlibatan dalam partai politik. Demikian juga ada 27 kasus calon anggota PPK yang tidak memenuhi syarat karena terlibat sebagai anggota partai politik. Kemudian ada 20 kasus calon anggota PPS menjabat sebagai anggota PPS selama 2 periode karena sesuai dengan ketentuan PKPU ada pembatasan masa jabatan. Kemudian 18 kasus calon anggota PPK menjabat sebagai PPK 2 periode. Nah itu 5 tingkatan tertinggi pelanggaran administrasi yang sudah diproses di Bawaslu. Kemudian untuk pelanggaran kode etik yang paling banyak juga ditemukan adalah pada tahapan pelaksanaan pembentukan penyelenggara ad hoc. Dan ini sudah diproses sebanyak 35 kasus oleh teman-teman di jajaran pengawas pemilihan di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Untuk 12 tren pelanggaran tindak pidana pemilihan, setelah kami melakukan klasifikasi berdasarkan ketentuan pasal yang ada di Undang-Undang 10 tahun 2016, mulai dari tahapan awal sampai hari ini ada 3 pasal yang sudah bisa dibuktikan terjadi di tahapan pemilihan tahun 2020, yaitu pasal 180 ayat 1, pasal 188, junto pasal 190, kemudian pasal 184. 2 kasus terkait dengan pasal 180 ayat 1, yaitu perbuatan melawan hukum, menghilangkan hak seseorang menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, dan calon wali kota, calon wakil wali kota. Itu 2 kasus itu terjadi di Kepulauan Aru, Maluku, dan di Kabupaten Supiori, Papua. Kemudian 2 kasus terjadi terkait dengan pasal 188 junto pasal 190 sebagaimana larangan yang diatur dalam pasal 71 ayat 2 penggantian pejabat oleh gubernur, bupati, dan wali kota, di mana pasal 188 itu secara tegas menyebutkan setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71. Kemudian pasal 90, pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 dan pasal 162 ayat 3. Pasal 162 ayat 3 ini secara spesifik mengatur waktu tidak bolehnya dilakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Nah, sesuai dengan ketentuan PKPU tentang tahapan, sudah tegas disebutkan bahwa penetapan pasangan calon akan dilaksanakan pada bulan September. Nah ini terjadi di Kabupaten Waropen, Papua, dan juga di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian terkait dengan tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan, ditemukan ada 8 kasus yang terjadi dan paling banyak itu terjadi di
Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, ya, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan pasal 184. Setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang satu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon gubernur, bupati, dan wali kota. Terkait dengan tindak pidana pemilihan tahun 2020 ini, kami sampaikan ada beberapa kasus yang sudah sampai pada proses penyidikan. Jadi sudah selesai pada tahapan pembahasan di Sentra Gakumdu antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, dan sekarang sudah sampai pada tahapan penyidikan, dan kita berharap nanti akan sampai pada proses pemeriksaan di persidangan dan ada putusan yang inkrah. Nah, sehingga proses penanganan pelanggaran ini kita anggap menjadi satu proses pelanggaran yang selesai sampai pada putusan pengadilan. Selanjutnya ada 427 tren pelanggaran hukum lainnya, terutama berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara. Nah, dari keseluruhan perbuatan yang sudah kami klasifikasi, yang paling banyak adalah perbuatan memberikan dukungan melalui media sosial. Nah, saya kira ini juga akan menjadi petunjuk bagi kita bahwa di masa kampanye nanti fokus pengawasan akan kita tingkatkan di penggunaan media sosial, karena pada tahapan ini sudah menunjukkan banyaknya ASN yang memanfaatkan media sosial untuk memberikan dukungan terhadap bakal calon kepala daerah. Kemudian berdasarkan provinsi, kami sudah melakukan penyusunan data untuk melihat provinsi yang tertinggi mendapatkan temuan dan mendapatkan laporan. Pertama, temuan tertinggi itu ada di Provinsi Sulawesi Tengah, ada 79 temuan. Kemudian yang kedua Maluku Utara, ketiga Jawa Tengah, keempat Sulawesi Selatan, dan yang kelima Sulawesi Utara. Jadi itu 5 provinsi yang angka temuannya tertinggi berdasarkan data bagian penanganan pelanggaran. Sedangkan untuk laporan yang tertinggi ada di Sulawesi Selatan, ada 22 kasus. Kemudian disusul oleh Jawa Timur, ada 2 kasus. Kemudian Sumatera Utara 3 kasus, dan Maluku Utara dan Bengkulu sama-sama angkanya ada yaitu 10 kasus. Nah, jika kita bandingkan data temuan laporan ini, ternyata angka temuan kita masih lebih tinggi daripada laporan. Nah, ini tentu akan kita dorong semakin kencang. Kita sudah memiliki program SKPP, saya kira ini akan kita monitoring perkembangannya agar nanti di pelaksanaan tahapan kampanye tentu kita berharap peran partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan menyampaikan laporan ini akan meningkat, sehingga ini menjadi bagian penting bagi kita semua nanti untuk memastikan proses pelaksanaan pemilihan itu betul-betul terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sedangkan untuk pelanggaran hukum lainnya, yang kita maksudkan di sini adalah soal netralitas ASN. Yang tertinggi angka pelanggarannya itu ada di Sulawesi Tengah, ada 55. Kemudian yang kedua di Sulawesi Sulawesi Tenggara. Kemudian yang ketiga di Maluku Utara, keempat NTB, dan kelima Sulawesi Selatan. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan provinsi yang tertinggi soal pelanggaran netralitas ASN di pemilu 2019, ternyata nggak bergeser nih dari wilayah Sulawesi. Dulu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Nah, pada pilkada tahun 2019 ini ternyata juga masih didominasi oleh wilayah Sulawesi. Sulawesi Tengah, kemudian Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Tenggara. Teman-teman sekalian, terakhir kesiapan penegakan hukum pemilihan tahun 2020 yang sudah dilakukan oleh bagian penanganan pelanggaran dan Bawaslu Republik Indonesia.
Pertama, kami memperkuat jaringan kerjasama dengan institusi yang mempunyai keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penegakan hukum pemilihan. Antara lain, kami sudah melaksanakan workshop bersama Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, Komisi ASN terkait potensi pelanggaran pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan. Kemudian kedua, kemarin kami sudah melakukan finalisasi draft peraturan Bawaslu, ya, karena kami akan melakukan revisi peraturan Bawaslu dengan kepolisian dan kejaksaan tentang peraturan Bawaslu tentang sentra Gakumdu. Dan insya Allah jika tidak ada perubahan, rencananya penandatanganan akan dilaksanakan pada hari Senin pekan depan dan akan dihadiri oleh Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung bersama tentu dengan Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Kemudian koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk sosialisasi terkait tindak pidana pemilihan. Kami perlu sampaikan seluruh jajaran Bawaslu sudah membentuk sentra Gakumdu, baik di provinsi yang akan melaksanakan pemilihan maupun yang tidak akan melaksanakan pemilihan, tetapi melaksanakan pemilihan di tingkat kabupaten kota, termasuk sentra Gakumdu di masing-masing kabupaten kota. Kemudian melakukan revisi terhadap Perbawaslu terkait dengan penanganan pelanggaran pemilihan dan juga pelanggaran administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Karena kita ketahui bersama pelanggaran administrasi TSM ini sanksi terberatnya adalah diskualifikasi bagi calon kepala daerah, sehingga perlu diatur secara tersendiri. Kemudian yang terakhir, membentuk kelompok kerja dengan instansi terkait dengan rekomendasi pelanggaran administrasi dan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Kami akan membentuk kelompok kerja Bawaslu KPU RI dan akan membentuk kelompok kerja Bawaslu dengan KSN. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ratna Dewi. Selanjutnya dipersilakan Pak Rahmat Bagja. Monggo. Untuk perjuangan kita. Masih teman-teman, pemberitahuan tentang sengketa. Pertama, Bawaslu melakukan penyempurnaan hukum acara penyelesaian sengketa serta digitalisasi putusan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Berbagai kegiatan telah kami siapkan, tapi melalui mekanisme daring terhadap aparat yang ada di tingkat bawah. Sedangkan hasil sengketa masih pada tahapan belum ada permohonan sengketa karena progres waktu masih berjalan. Dari sampai dengan saat ini masih 28 putusan, ada 31 permohonan, 3 permohonan online, 28 permohonan langsung, dan sudah 28 putusan yang 2 putusan tidak diregister dan sudah 1 tidak diterima. Kemudian jumlah yang diputus ada 8, ada sekitar 3 putusan mengabulkan seluruhnya, 12 putusan mengabulkan sebagian, kemudian 11 putusan menolak seluruhnya, dan 2 putusan terjadi kesepakatan. Dan sudah ada penyelesaian sengketa secara daring yang dilakukan di Manokwari dan di Supiori. Kemudian jumlah sengketa per provinsi, Papua ada 10 perkara, disusul oleh Papua Barat dan Sumatera Utara. Yang lain ada 1 dan 2 di tingkat provinsi. Dan di tingkat kabupaten kota ada 5 putusan sengketa, di Kabupaten Supiori paling banyak, ketiga adalah Kabupaten Nabire, disusul oleh Kabupaten Manokwari, kemudian Kabupaten Lombok Tengah, dan 2 Kabupaten Pahuwatu. Jadi itulah berbagai permasalahan di sengketa dan sudah ada putusan dan sudah ada sistem informasi sengketa yang insya Allah ada di 70% di daerah kabupaten kota sudah bisa diakses. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Rahmat Bagja yang telah menyampaikan terkait perkembangan penyelesaian sengketa proses. Selanjutnya Pak Fris, dipersilakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu, kawan-kawan media yang lama yang kita tidak ketemu secara langsung.
Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dewi juga, bahwa salah satu pengawasan yang kita lakukan adalah pengawasan di media sosial. Dan sebentar lagi pukul 2 saya akan kembali melakukan rapat untuk persiapan penandatanganan Memorandum of Action antara Bawaslu, KPU, Kominfo dan juga tim Cyber Polri dalam rangka untuk menyatukan langkah dan kesamaan perspektif bersama dengan para lembaga negara terkait dengan pengawasan di media sosial. Dan dari Memorandum of Action itu nanti kemudian juga akan ditantangani oleh platform media sosial, sehingga pengawasannya dapat ditindaklanjuti dan juga didukung oleh platform di media sosial. Hal yang kedua, kawan-kawan sekalian, nanti juga pada pukul 3 sore Bawaslu akan melakukan uji publik peraturan Bawaslu, Perbawaslu mengenai pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa terhadap Pilkada 2020 dalam bencana non alam COVID-19. Salah satu yang menjadi hal yang berubah, kalau teman-teman yang selama ini sudah mengikuti beberapa hal yang terkait dengan pengawasan Bawaslu, maka Bawaslu melakukan penerapan protokol kesehatan di dalam melaksanakan program pelaksanaan pilkada, termasuk juga untuk di Coklit yang akan dimulai tanggal 15. Dan kalau teman-teman nanti bisa berkesempatan hadir dalam uji publik, bisa disampaikan bahwa salah satu hal yang berbeda daripada proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa itu adalah dimungkinkan adanya penerimaan laporan dan juga klarifikasi dilakukan secara daring. Dan apabila ada persidangan yang harus dilaksanakan, misalnya persidangan TSM ataupun persidangan secara untuk penyelesaian sengketa, maka itu akan terkait juga dengan bagaimana pelaksanaan sidang dengan penerapan protokol kesehatan. Dan juga di dalam Perbawaslu juga diatur bagaimana terkait dengan pengawasan terhadap apabila ada penyelenggara pemilu ataupun para peserta pemilihan yang tidak melaksanakan protokol kesehatan di dalam kegiatan terkait dengan kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan, baik pencalonan, kampanye pun atau di hari pemungutan suara. Kawan-kawan sekalian, mungkin nanti juga akan ditambahkan oleh Pak Ketua terkait dengan anggaran, sebagaimana Bawaslu juga harus memastikan bahwa penyelenggara kami pada saat akan turun melakukan pendampingan untuk Coklit, pengawasan, bukan sekedar pendampingan tapi pengawasan, sebagaimana layaknya kami melaksanakan pengawasan pada verifikasi calon perseorangan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dewi, di mana selama proses pengawasan ditemukan adanya dugaan ganda ataupun pemalsuan tanda tangan terhadap sebuah proses dukungan calon perseorangan, maka Bawaslu juga pada saat melakukan proses Coklit juga memperlengkapi pengawas pemilu kami dengan alat perlindung diri, baik masker dan juga facelift yang telah terdistribusi dan akan siap untuk melakukan fungsi pengawasan untuk Coklit. Nanti selanjutnya mengenai anggaran akan disampaikan lebih lanjut oleh Pak Ketua. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wal muwaffiq wal thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Presiden. Selanjutnya saya nambahkan terkait dengan anggaran NPAD ya. Dari 270 daerah sampai hari ini tadi jam 10 ya, baru 137 daerah yang sudah lengkap 100% pencairannya. Jadi masih ada 133 daerah yang belum lengkap pencairannya. Kalau mengacu pada ketentuan Permendagri 41 tahun 2020 ya, bahwa pencairan itu dibagi beberapa termin, dan termin terakhir itu 5 bulan sebelum hari H pemungutan. Artinya apa? Mestinya memang tanggal 9 Juli ini harus lengkap 100%. Tetapi kemarin memang Kemendagri menyampaikan seandainya tanggal 9 Juli belum bisa lengkap 100%, maka ditunggu sampai tanggal 15 Juli. Jadi kita akan menunggu sejauh mana nanti tanggal 15 Juli ini, apakah sudah dari 133 yang belum 100% ini, kami berharap untuk bisa lengkap pencairannya 100%, sehingga nanti
nanti kita sudah siap untuk penganggaran. Dan menambahkan terkait dengan APD bahwa meskipun daerah yang pilkada itu ada 270, tapi pada hakikatnya daerah yang melaksanakan tugas-tugas ini, pengawasan ini ada 309. Karena ada pemilihan gubernur di 9, itu kan jadi tambah bupati wali kota, pengawasan bupati wali kota. Jadi totalnya ada 309 daerah untuk pengawasan coklit semua ini. Nah, secara umum bahwa APD untuk jajaran pengawas pemilu sudah siap. Memang hari ini ada yang daerah timur memang baru distribusi, tapi insya Allah besok ini sudah selengkap dengan APD yang diperlukan untuk pengawasan di tahapan coklit. Demikian kawan-kawan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan kalau ada diskusi. Bawaslu melakukan kegiatan pengawasan dan pencocokan penelitian data pemilih Pilkada 2020. Upaya pengawasan coklit di tengah pandemi COVID-19 tentu harus mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana upaya Bawaslu RI mengawasi jajaran agar bekerja sesuai prosedur dan mengantisipasi pelanggaran etik yang berujung pada pelaporan ke DKPP. Kemudian, sejauh apa pemahaman dan pengetahuan Bawaslu di tingkat daerah untuk mengawasi pilkada di tengah pandemi COVID-19? Baca, Pak. Satu dulu jawab ya. Dipersilakan kepada Pak Afifuddin dan Bu Ratna Dewi nanti. Terima kasih Pak Ketua. Teman Tribun News, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya kira kita semua sudah sepakat bahwa pelaksanaan pilkada ini tetap bisa dilaksanakan dengan prasyarat untuk memperhatikan protokol kesehatan. Karena dia prasyarat dan dinormalkan menjadi sesuatu yang harus dipenuhi oleh jajaran KPU dalam peraturan KPU-nya, yaitu PKPU soal protokol di saat pandemi. Kita juga mengimbangi dengan Perbawaslu atau pengawasan saat pandemi. Jadi tahapan-tahapan yang berjalan itu sejatinya tidak terlalu banyak perubahan, kecuali mungkin di saat kampanye dan juga di saat pemungutan suara. Kalau untuk verifikasi faktual kemarin sama yang coklit besok, hampir dipastikan sama dengan situasi pengawasan tahun lalu atau pilkada pemilu sebelumnya, tetapi yang baru adalah petugas KPU menggunakan protokol kesehatan, memakai masker dan seterusnya itu menjadi objek pengawasannya Bawaslu juga. Jadi mereka kalau ketemu pemilih tidak menggunakan APD itu bagian dari pelanggaran yang harus kita segera berikan peringatan untuk segera memperbaiki di saat itu juga. Misalnya kalau ada petugas datang ketemu pemilih belum menggunakan masker dan seterusnya, sebagaimana APD yang distandarkan oleh aturan KPU, sedemikian juga jajaran kita, maka itu akan kita peringatkan. Selain itu, situasi pengawasan di apakah terdata apa tidak, masih sesuai datanya, bukan orang yang tidak dicabut hak pilihnya dan seterusnya, itu sama dengan prinsip-prinsip daftar pemilih yang sebelumnya. Nah, itu yang saya kira menjadi sangat penting. Nah, terakhir saya kira bagaimana pemahaman jajaran kita di daerah. Tentu karena protokol kesehatan ini diatur dalam PKPU, kita juga sudah mengatur, ini akan menjadi pedoman kita, ditopang dengan tata laksana dan juga edaran-edaran pengawasan kita. Prinsipnya pengawasan tetap dilakukan melekat yang berkaitan dengan tahapan yang harus membutuhkan perjumpaan fisik. Hanya saja perhatian atas protokol kesehatan, menjaga jarak dan seterusnya, menggunakan alat pelindung diri itu menjadi prinsip juga. Dan ini sudah menjadi kesepahaman dan kewajiban kita semua di jajaran, kita pastikan itu, termasuk bagi mereka yang kemudian belum melakukan rapid test itu, maka kita upayakan sebelum kerja itu sudah dilakukan rapid test terhadap jajaran kita paling
bawah. Nah, harapan kita penguatan jajaran ad hoc di bawah itu semakin hari semakin baik dengan proses yang dilakukan secara berjenjang oleh jajaran kita semua dari RI, provinsi dan juga kabupaten ke kecamatan. Saya kira itu teman dari Tribun News, terima kasih. Terima kasih Mbak Feb. Ibu Rana Dewi. Terima kasih. Pertanyaan dari rekan-rekan dari Tribun News. Saya menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Afif. Pada tahapan coklit ini ada 4 potensi pelanggaran administrasi dan etik yang kemungkinan akan terjadi, sehingga harus menjadi fokus pengawasan dari jajaran Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Pertama, PPDP tidak melakukan coklit atau melakukan coklit tapi tidak sesuai dengan prosedur, termasuk pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19. Kemudian yang kedua, PPS, PPK atau KPU Kabupaten Kota tidak menindaklanjuti masukan pengawas pemilihan atau tim kampanye dari pasangan calon. Ketiga, KPU Kabupaten Kota atau KPU Provinsi tidak memberikan salinan daftar pemilih sementara kepada Bawaslu Kabupaten Kota atau Bawaslu Provinsi. Kemudian yang keempat, PPS tidak mengumumkan DPS. Selain itu, pada tahapan coklit ini ada ancaman pidana pada tahapannya, yaitu pertama, sebagaimana diatur pada pasal 177, kemudian pasal 177A, dan pasal 177B. Nah ini juga nanti, terakhir ada pasal 178. Nah nanti pada pelaksanaan pengawasan, jika ditemukan ada dugaan pelanggaran, maka akan diproses menjadi temuan oleh jajaran pengawas pemilu, dan jika ada laporan masyarakat, maka tentu akan diproses bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, memang yang menjadi kendala besar kita dalam penanganan pelanggaran di masa pandemi COVID-19 ini adalah soal keterbatasan waktu yang hanya 3+2 atau paling lama 5 hari. Dan juga yang menjadi kekhawatiran kita adanya respon dari para pihak yang dipanggil untuk dilakukan klarifikasi dengan alasan karena takut terjangkit COVID-19. Nah, terhadap hal ini kami sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah antisipasi untuk melakukan penanganan pelanggaran dengan menggunakan media elektronik, baik email ataupun melalui video call atau melalui WA. Mudah-mudahan ini bisa menjadi dan kami harap ini bisa menjadi jalan keluar dalam proses penanganan pelanggaran. Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Salah satu memang dampak dari MOE antara Keminfo, Bawaslu dan juga Platform itu adalah percepatan proses untuk take down. Jadi kan sebuah pelanggaran di media sosial itu kan bukan saja berakibat pada take down, tapi juga misalnya apakah itu merupakan sebuah pelanggaran netralitas ASN ataukah merupakan dia sebuah pelanggaran pasal 69 daripada pelanggaran kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada, ataukah dia melanggar Undang-Undang KUHP pasal 14 atau pasal 15. Jadi salah satu memang kerjasama itu adalah percepatan proses untuk di take down, dan salah satu persoalan dari sebuah untuk men-take down, kalau berdasarkan pengalaman darinya Platform, lembaga mana yang memiliki otoritas untuk men-take down ataupun yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang perlu untuk di take down. Dan salah satu usaha dengan Memorandum of Action itu adalah untuk memotong sehingga proses diskusinya tidak terlalu lama, sehingga pada saat sebagaimana dengan Pilkada dan Pemilu 2019 di mana Bawaslu diberikan kemudahan dan jalan tol lah kira-kira, sehingga proses take down-nya
jauh lebih cepat daripada harus melalui prosedur yang biasa dilakukan oleh sebuah platform gitu. Enggak, take down itu tetap di platform. Jadi rekomendasi itu bisa dari Kominfo, bisa dari Bawaslu. Nah, dan misalnya kalau itu merupakan dugaan pelanggaran pemilihan, itu akan direkomendasi oleh Bawaslu untuk akan dikirimkan kepada platform. Oke, Pak. Saya tambahkan, jadi Kominfo itu pengalaman yang sudah adalah manakala platform itu tidak menindaklanjuti rekom kita, maka kita akan melapor pada Kominfo untuk memberikan sanksi terhadap keberadaan platform di Indonesia. Itu ya. Oke. Cukup ya? Masih ada titipan pertanyaan dari ya. Terkait dengan anggaran dana hibah. Terdapat daerah yang kekurangan anggaran, bila mana terdapat daerah yang kekurangan anggaran untuk pemenuhan APD, sedangkan pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan APD, apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu? Jadi begini, bahwa terkait dengan pemenuhan APD sesuai dengan putusan di Komisi 2 rapat kerja bersama dengan Kemenkeu dan Mendagri, bahwa APD ini kan akan ditanggung oleh APBN ya. Tetapi kemarin kan pada tahapan awal APBN juga belum turun, kemudian memang sebagian besar ditanggung oleh APBD. Saat ini memang APBN yang disampaikan atau yang dicairkan oleh masing-masing lembaga ini, bahwa memang belum sepenuhnya mendapatkan anggaran yang diharapkan. Jadi baru sebagian saja yang telah cair. Maka tentu kami akan nanti melihat review dari berbagai daerah, kabupaten, kota. Kalau memang APBN ini tidak bisa menghandle semuanya, maka akan kita restrukturisasi anggaran APBD. Tapi sekali lagi kami masih mengharap kepada APBN untuk menghandle, memenuhi kekurangan di dalam anggaran APD. Jadi prinsipnya bahwa APD menjadi tanggung jawab APBN. Ya. Terima kasih. Ya,